Kembali lagi bersama saya dalam acara Ngopi PJTP Jabar Pisahan. Ya. Ngobrol perkara iman dan Islam. Kita lanjutkan segmen terakhir ini, masih membahas tentang hati ya, Pak Ruh. Ya, betul. Kita perdalam lagi ya. Tadi sudah ada sebutan-sebutan untuk kondisi hati itu, Qalbun Salim, Maridun, sama Mayitun. Nah, sekarang nih ada beberapa macam sih keadaan hati manusia menurut Islam tuh. Bahwa yang itu ada tambahannya? Secara gambaran besarnya seperti itu Pak Asep. Tadi yang dikatakan dari awal bahwa ada yang disebut dengan Qalbun Salim, Qalbun Maridun, dan Qalbun Mayitin. Tapi bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Karena hati merupakan rajanya gitu kan, panglima. Hati itu panglima. Anggota badan semua adalah sebagai tentaranya gitu. Tadi disebutkan dalam hadis, kalau hati itu baik, maka baiklah semuanya. Kalau hati itu busuk, makalah busuklah semuanya. Tetapi berkenan dengan hati ini, kadang-kadang orang nggak bisa memprediksi, Pak Asep, karena urusan hati itu urusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang bagaimana caranya kita bersosialisasi di masyarakat, dimanapun kita berada, kita selalu menampilkan hati-hati yang baik. Artinya hati-hati yang qalbun salim dan selamat. Sehingga komunikasi dengan siapapun jika akan berjalan baik dan tidak akan ada perasaan suudon, buruk sangka, tidak suka, kebencian, permusuhan. Kalau kita bisa artinya menghandle hal-hal seperti itu, maka itulah yang disebut dengan qalbun yang salim, yang memang qalbun yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu Pak Syed. Jadi pada tataran implementasi seperti qalbun salim itu akan muncul dalam perilaku-perilaku yang mengamankan orang dan mengamankan dirinya ya. Betul. Jadi orang akan nyaman dan tenang. Betul. Tapi kondisi hati kan tidak ada yang merata tadi. Hati hanya Allah yang dirinya gitu ya. Maka luasnya laut bisa kita seberangi. Betul. Dalamnya hati belum tentu bisa kita selami gitu. Ya. Itu tinggi gunung bisa didaki ya. Rahasia hati susah dicari ya. Betul. Kuda lari dapat dikejar. Hati tidak bisa diprediksi ya. Gitu. Luar biasa ya. Gitu, itulah hati ya. Hati itu luar biasa ya. Hati itu barangnya kecil ya. Dan lembek gitu. Tapi dia menjadi panglima dari semua tubuh kita ya. Tangan tidak mungkin menampar orang kalau hatinya sedang tenang dan senang. Nah, karena konsepnya hati ini adalah bisa buruk dan baik kembali kepada diri kita Pak Asep ya. Kalau kita berbuat, hakikatnya kita berbuat baik kepada orang lain adalah untuk kita sendiri. Ketika kita berbuat buruk, jahat kepada orang lain, ya kembali kepada diri kita sendiri. Jadi jangan seperti inilah kalimatnya. Kita ini ingin dihargai orang, tapi kita pun harus menghargai orang. Artinya tidak mudah cepat merendahkan orang. Siapa tahu orang yang kita rendahkan di mata Allah mulia, kan seperti itu. Itu tidak menutup kemungkinan lah gitu ya. Karena kita kan kalau namanya manusia itu sifatnya kan memprediksi. Yang namanya prediksi adalah tebak-tebakan. Bisa benar, bisa tidak. Karena yang tahu dalamnya hati hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Oke, jadi dengan hati yang baik orang akan merasa teramankan ya. Tenang, akan tenang gitu kan. Tidak akan aman, tidak akan was-was, gundah, atau tidak akan bete lah, bahasa kitanya itu bete lah gitu ya. Gitu. Galau. Bagaimana supaya kita memupuk hati kita untuk terus baik aja gitu? Memang tidak semudah membalikan telapak tangan Pak Asep menjadi hati yang bisa saja, karena ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya. Bagaimana kita menjadi hati yang qalbun salim itu ya, mungkin banyak berzikir kepada Allah, banyak bertakarub kepada Allah, memahami konteks sosial di masyarakat, peka terhadap masalah, peka terhadap orang yang sangat membutuhkan dan kesusahan. Ini salah satu adalah untuk memupuk hati ini menjadi hati yang qalbun salim dan hati yang selamat. Oke, jadi kembalikan ke yang punya gitu ya. Ya. Betul Pak. Karena hati yang punya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita dititipi adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kembalikan ke yang maha membolak-balikan hati kita. Hati yang muqallibil qulub, qalbit al-sad, sabit qalbi ala dini dan seterusnya ya. Apapun kita kembalikan kepada Allah. Hati ada di kita. Ya. Dan caranya tadi zikir dan takarub ya. Sangat betul itu. Kalau memang tanpa itu ya kita akan jauh ya. Akan hampa kalau kita tidak berzikir kepada Allah. Dan Rasulullah itu mengajarkan ya. Rasul itu berapa kali istighfar sehari? Minimal 100 ya. Bisa lebih Pak. Bisa minimal kita sehari 100 kali lah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, coba sekarang kita kata terakhir Pak simpulkan ya. Hati itu
Ya, kesimpulannya adalah bahwa manusia tidak akan lepas dari hati yang tiga itu, gitu kan. Hati yang kolbun salim, hati yang kolbun maridun, dan hati yang kolbun mayitin. Bagaimana kita ingin terhindar dari kolbun maridun, kolbun mayitin, ingin menuju kepada kolbun salim, yaitulah kita harus banyak-banyak berzikir, bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baiknya penolong dan Allah lah sebaik-baiknya pelindung. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya, karena memang tadi disebutkan hati itu adalah panglima, maka peliharalah itu, kendalikan panglimanya, maka terkendalilah semuanya. Ya. Jadi bagaimana kita mengendalikan tangan kita, kaki kita, hati, pikiran kita, termasuk semua panca indera, ya, mata, hidung dan seterusnya, sehingga digunakan sesuai dengan sentuhan nurani, ilahiyah. Dan selalu juga disebutkan ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk mengukur apakah itu melanggar aturan Allah atau tidak, tanyakan kepada nurani. Ya, sejahat-jahatnya orang, hatinya pasti ada titik-titik kebaikan. Ada kebaikan. Ya, dia pun sebenarnya ketika melakukan kejahatan, dalam hatinya pasti mengakui bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya, dan sejahat-jahatnya orang, di hatinya pasti ingin anaknya baik. Tidak ada dia penjahat ingin anaknya jadi penjahat, ya. Pasti setiap orang menginginkan sesuatu yang baik, Pak. Walaupun dia misalkan pernah berbuat yang tidak baik lah, gitu. Jadi sunatullah penciptaan manusia memang baik. Hakikatnya baik kan. Hakikatnya baik. Menjadi tidak baik itu karena memang Allah memberikan kewenangan kepada syaitan untuk mengganggu manusia. Ya. Karena manusia mah makhluk surga. Betul. Nah, hakikatnya manusia makhluk surga. Maka setan ingin manusia tidak kembali ke surga, mengajaknya. Ya. Maka hatinya untuk menggelincirkannya. Maka hatinya yang diganggu, yuwaswisufi sudurinas. Nah, itu yang harus kita hati-hati, ya. Jagalah hati, ya Allah, jagalah hati, ya Allah, peliharalah hati, ya Allah, amankan hati, ya. Demikian pemirsa untuk segmen dan episode hari ini. Kopi kita akhiri, ya. Kami segenap kru, saya Asep Tapip dan teman-teman yang berjibaku di belakang kamera termasuk di meja redaksi menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Anak ayam turun 9, mati 1, tinggal 8. Acara ngopi telah kami persembahkan. Semoga di kemudian hari memperoleh limpahan yang tak kuasa. Kemudian anak ayam turun 9, mati 2, tinggal 7. PJTP ngopi telah dipersembahkan. Semoga cita-cita membangun karakter anak bangsa tercapai dan tertuju. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.